Salam jumpa Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada. Hari ini kami kembali berjumpa dengan program seri pengajaran firman Tuhan dari Yayasan Imam Ahmad Rajani. Shalom kami sampaikan dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita akan membahas satu judul atau tema dengan judul The Power in Unity, atau kuasa dalam kesatuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesatuan adalah perihal satu, yang kedua adalah keesaan, yang ketiga adalah sifat tunggal atau hal keseutuhan. Kemudian selanjutnya, hal yang sangat penting di sini kita akan melihat bahwa kesatuan adalah sifat ilahi yang hakiki dari Bapa, Anak atau Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan kita tahu ini adalah Allah Tritunggal, dan mereka senantiasa bersatu untuk bisa dapat menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian juga mereka bersama-sama juga dalam satu sidang ilahi untuk bisa dapat menciptakan manusia menurut rupa dan gambar dari mereka sendiri. Dan kita lihat bahwa mereka tetap selalu satu di dalam visi misi mereka. Mereka adalah satu, dan kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Esa yang majemuk, atau disebut dengan Esa gabungan, satu gabungan atau satu komposit. Nah, kita bisa lihat beberapa ayat di dalam Alkitab kita akan lihat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 yang menyatakan keesaan itu terjadi di dalam amanat agung yang kita kenal. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu adalah tiga Allah Tritunggal yang kita kenal. Dan juga di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 30 jelas waktu ketika Tuhan Yesus hadir di atas muka bumi ini, dan dia berkata dalam satu ayat yang sangat pendek juga, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, karena Roh Kudus juga pada saat itu juga ada menyertai Yesus di dalam Yesus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus sesudah dia dibaptis, maka kemudian Roh Kudus menyertai dia sampai ketika dia disalibkan. Kemudian juga di dalam melepaskan berkat, kita juga menggunakan ayat yang sering dipakai dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi kita lihat ini bahwa Tuhan Yesus sebagai anak, kemudian Allah adalah Bapa, dan Roh Kudus itu adalah pemberkatan yang terakhir pada acara ibadah. Kemudian di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7 kita bisa melihat juga bagaimana disampaikan di sini bahwa ketiga Allah yang Tritunggal ini itu bekerja sama dan memberikan kesaksian bahwa Yesus itu anak Allah. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman itu anak yang jadi manusia, itu Firman yang menjelma jadi manusia, itu Yesus Kristus, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi itu adalah sifat ilahi yang hakiki dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka adalah satu. Kemudian kita kenal adalah ada adegium atau peribahasa atau pepatah yang sering digunakan untuk menjaga persatuan dan kesatuan adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan artinya persatuan dan kesatuan itu mendatangkan keuntungan atau berkat, tetapi perpecahan itu membuat kita mengalami kerugian, bahkan berkat itu baru menjadi kutuk, bahkan kehancuran yang dialami dari satu perpecahan. Makanya betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, kita akan masuk pada pelajaran 1 Romawi dengan judul kekuatan dan kuasa kesatuan, atau the power in unity. Kita masuk pada 1 Romawi bagian A. Kesatuan itu memiliki kekuatan dan kuasa untuk memperoleh kemenangan di dalam peperangan. Peperangan ini bisa saja ini peperangan fisik, juga bisa peperangan secara roh, dan juga bisa peperangan secara jiwani. Saudara lihat dan konsep ini kita juga bisa gunakan sama penerapannya. Sebab itu perhatikan bahwa kekuatan atau kuasa dari persatuan itu sangat luar biasa.
dan bisa orang-orang Israel atau orang percaya zaman tempo dulu sampai hari ini juga bisa memperoleh ya kemenangan di dalam peperangan. Nah, sini saya mengambil diangkat 2 contoh, misalnya itu kemenangan orang Israel melawan orang Amalek ya, yang ditulis di dalam kitab Keluaran pasal 17, kita baca ayat 8 sampai 16 ya. Kita akan baca ayat ini seluruhnya. Ya, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ya, perhatikan ya, waktu mereka dalam perjalanan pengembaraan ya dipimpin oleh Musa sebagai pemimpin dan imam besar adalah Harun. Ya, maka Tuhan dengan tiang awan, tiang api menuntun mereka dan mereka sampai di Rafidim dan mereka ketemu dengan ya orang Amalek, lalu berperanglah. Musa berkata kepada Yosua, Yosua itu adalah pemimpin panglima perang. Yosua ini orang di lapangan, sedangkan Musa sebagai nabi berdiri, dan Musa memerintahkan kepada Yosua untuk pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Dan betapa Yosua adalah anak didik daripada Musa yang begitu taat, atau dia sebut dengan ya pendamping daripada Musa. Itu melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Jadi sudah perhatikan di sini pelajaran kita harus mengerti bahwa Yosua itu sebagai ya anak yang selalu menampingi Musa, dan kita lihat bahwa Yosua mengalami resiko yang sangat tinggi karena Yosua di medan peperangan di front line dan dia resikonya itu nyawa dari taruhan. Ya, Musa hanya berdiri di gunung, tapi kita melihat di sini betapa ketundukannya Yosua kepada Musa karena dia menganggap Musa itu adalah mentornya dia. Jadi antara mentor dengan anak didik, saudara, di sini. Kemudian tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ya, sudah lihat peperangan saat itu, ini kerjasama yang luar biasa. Di sini antara ya panglima perang dengan pasukan Israel. Panglima perangnya itu Yosua yang memimpin di medan peperangan bagian terdepan. Kemudian kita lihat nabi Tuhan itu Musa. Kemudian ada imam Tuhan yaitu Harun, dan adalah pembantu mereka yaitu Hur. Diperkirakan Hur itu ada beberapa tafsiran bahwa Hur itu adalah kakek dari Bezaleel. Bezaleel adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membangun ya tabernakel atau kemah pertemuan. Bezaleel dan Oholiab ya, Aholiab itu seperti itu. Dan kemudian juga ada yang memperkirakan bahwa dia itu adalah ayah daripada Kaleb. Ya, ada beberapa tafsiran ya. Sebab itu di sini tidak mengapalah bahwa dia memang orang-orang terdepan, orang-orang dekat dengan Musa yang Musa percayakan, dan dia adalah pendamping pada saat itu yang mendampingi Musa dan Harun ketika itu mereka ada di bukit atau ada di gunung. Ya, sebab itu ketika Musa mengangkat tangan kepada Tuhan, ketika Musa berdiri mengangkat tangannya, maka Israel menang. Kuatlah Israel. Tetapi ketika Musa sebagai manusia biasa, dia juga mengalami keletihan dan tangannya terturun. Kemudian dia juga karena perang waktu saat itu kan berjam-jam, bisa dari pagi sampai matahari terbenam, saudara. Jadi seorang Musa yang usianya cukup lanjut pada saat itu ya diperkirakan dia sudah di atas 80 tahun, saudara. Nah, makanya kuatlah Israel. Tapi ketika tangan Musa turun karena keletihannya, maka kuatlah Amalek. Kemudian ayat 12, bagaimana kerjasama atau kesatuan yang dibangun oleh Musa, Harun dan Hur, dan juga oleh Yosua yang memimpin pasukan perang di medan peperangan. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Sudah lihat, ini kerjasama dalam satu kesatuan untuk bagaimana bisa memperoleh kemenangan. Dan kita lihat sini bagaimana mereka meletakkan batu supaya Musa bisa duduk berjam-jam di situ di atas bukit itu. Kemudian tangannya bisa terus terangkat ya ke sorga, supaya kita bisa lihat tanda bagaimana kerjasama antara kesatuan antara Tuhan dengan nabinya, Tuhan dengan imamnya, dan Tuhan dengan orang-orang kepercayaan, sehingga kemenangan itu terjadi. Inilah satu kesatuan yang kita bisa lihat ya, baik yang tertinggi ya, orang-orang yang terdepan di hadapan Tuhan itu bekerja sama dengan semua orang-orang yang ada, umat yang ada. Maka disinilah terjadi kemenangan, ada kuasa yang turun yang menyertai sehingga Israel bisa mengalahkan ya Amalek pada saat itu. Sehingga kita lihat Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat selanjutnya,
Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Jadi kemenangan di sini terjadi karena kita melihat bahwa kerjasama dalam satu kesatuan antara pemimpin mereka tertinggi, yaitu Musa sebagai nabi penyambung lidah Allah, kemudian juga imam tertinggi atau imam kepala atau high priest adalah Harun, dan kemudian orang kepercayaan yaitu Hur, dan juga Yosua sebagai generasi muda yang dipercayakan untuk memimpin pasukan perang, yaitu pasukan daripada Israel. Dan disinilah kita bisa melihat ketika mereka bekerja sama dalam satu kesatuan antara Tuhan dengan mereka, maka kemenangan itu bisa terjadi bagi orang-orang Israel. Kemudian kita baca selanjutnya, ayat selanjutnya, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tertuliskan semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Jadi artinya peringatan bahwa kalau kita bersatu dalam satu kerjasama, maka kemenangan itu bisa menjadi bagian umat Tuhan. Sebab itu marilah kita melihat dari pelajaran ini bahwa kita sebagai umat Tuhan, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, walaupun dari latar belakang berbeda, gereja yang berbeda, denominasi yang berbeda, atau aras gereja yang berbeda, dan bentuk apa saja, entah itu gereja denominasi apapun juga, karena kita percaya bahwa kita satu iman, kita percaya satu Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita mengambil kitab suci yang sama. Mari kita bekerja sama dalam hal ini. Ketika kita bekerja sama, maka kemenangan yang terjadi untuk kita bisa dapat merebut, memenangkan jiwa-jiwa yang tertawan, yang diperdaya oleh iblis, sehingga mereka bisa diselamatkan. Kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Luar biasa. 15 selanjutnya, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, atau disebut dengan Yehova Nisi, atau Tuhan adalah panji-panji kemenangan. Di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Jehovah Nisi. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Sekarang kita lihat ayat pembanding, itu dengan Ulangan 32 ayat 29 sampai 30. Kita akan membacanya, bagaimana kuasa daripada kesatuan itu. Sekiranya mereka bijaksana, ini Musa berkata kepada umat Israel, supaya mereka selalu ingat bahwa kemenangan yang mereka peroleh itu karena campur tangan Tuhan, karena Tuhan turut berperang bersama-sama dengan mereka, bukan karena keterampilan, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena jagonya mereka atau skill mereka dalam hal berperang, tapi selalu penyertaan Tuhan menyertai mereka. Bahkan Tuhan kadang-kadang berkata bahwa biarlah mereka berdiam diri dan Tuhan akan berperang ganti mereka. Dan itu sebab itu Musa mengingatkan lewat kitab Ulangan ini kepada umat Israel supaya jangan timbul kecongkakan, kesombongan mereka, sehingga akhirnya mereka harus hidup hanya bergantung kepada Tuhan. Demikian bunyinya, sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Ayat yang ke-30. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang? Perhatikan bahwa satu orang Israel itu bisa mengejar musuhnya, menghancurkan musuhnya, membunuh musuhnya, mengalahkan musuhnya, itu 1000 orang, dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Artinya Tuhan yang sudah mengalahkan musuh mereka, dan kemudian musuh mereka diserahkan ke tangan umat Israel. Sebab itu sudah bisa melihat perhitungan matematika di sini. Kalau kita lihat satu pasukan atau satu tentara Israel, prajurit Israel punya skill berperang yang sama. Kalau satu dia bisa dapat mengejar 1000, berarti kalau 2 yang dengan skill yang sama, dengan keterampilan berperang yang sama, dengan perlengkapan perang yang sama, maka secara matematika tentunya hitung 2000 musuh, 1000, satu orang 1000, berarti 2 orang 2000. Tapi di sini dikatakan dan 2 orang itu dapat membuat lari 10.000 orang atau mengalahkan musuh 10.000 orang. Nah, dari mana tambahan 8.000 itu? Dan kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja sehingga 8.000 itu adalah kuasa dari
kesatuan itu sendiri. Jadi kita lihat kuasa kesatuan itu sangat luar biasa. Di sini terbukti bahwa Israel turut bekerja bersama-sama dengan Tuhan dalam peperangan ini. Satu kesatuan yang luar biasa antara Tuhan dengan umat Israel, bersatu hati dengan pemimpin mereka, Musa sebagai nabi, kemudian Harun sebagai imam besar, dan Hur sebagai orang kepercayaan yang bersama-sama saat itu dengan Yosua sebagai pemimpin perang. Maka kemenangan itu menjadi bagian mereka karena kuasa dari kesatuan itu sendiri. Sehingga kita lihat Tuhan turut bekerja, bahkan kekuatan kesatuan itu menghadirkan Tuhan, dan musuh ya yang 10.000 itu ya 8.000 karena kuasa kesatuan itu. Perhatikan saudara betapa dahsyat ya kekuatan dan kuasa dari kesatuan. Kemudian kita lihat pada contoh yang kedua, bagaimana juga kemenangan Yosafat Raja Yehuda itu atas Bani Moab, Bani Amon, dan sepasukan orang Meunim. Ada 3 bangsa yang bersatu untuk berperang melawan ya kerajaan Yehuda saat itu yang jadi raja adalah Yosafat. Dan ketika orang memberikan laporan ya, bahwa ada 3 bangsa yang bersatu untuk bisa datang menyerang Yehuda, maka Yosafat mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi yang luar biasa adalah di saat dia mengalami krisis ya keberanian, dia sudah kehilangan keberanian, dia takut karena menghadapi musuh yang besar ini karena 3 bangsa bersatu. Dan kita lihat mereka Yehuda adalah bangsa yang kecil dari 2 suku yang bergabung, yaitu dari suku Yehuda dan juga suku Benyamin. Sudah lihat, dan jumlah mereka kecil, tapi di sini kita bisa melihat karena kesatuan daripada ya orang-orang Yehuda ini membuat kuasa dan kekuatan untuk bisa menghadapi musuh, yaitu 3 bangsa yang bersatu ini. Dan itu tertulis dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 4. Kita akan membacanya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Meunim ini adalah orang-orang yang memang hobi perang, sudah. Ini tentara bayaran selalu ya dipakai untuk bangsa-bangsa ini memperkuat pasukan mereka. Mereka selalu ya membayar ya orang-orang Meunim ini, orang tahu sebut dengan orang-orang pegunungan Seir, karena mereka memang adalah tentara bayaran, hobi perang, dan mereka sangat ahli dalam berperang. Kemudian ayat lanjut, datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yani En-Gedi. Ayat yang ketiga, Yosafat jadi takut, manusiawi saudara, karena melihat ya perhitungan kekuatan pasti jauh sekali buat 3 bangsa ini, jauh lebih besar dibandingkan dengan pasukan ya jumlah pasukan daripada kerajaan ya Yehuda. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Luar biasa, dia tidak panik, tapi keputusan dia adalah mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kemudian lanjut ayat yang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Semua kota yang ada di kerajaan Yehuda, kekuasaan kerajaan Yehuda semua itu di bawah pemerintahan ya saat itu mereka semua datang mencari Tuhan tanpa terkecuali, dan mereka bersatu hati ya. Kemudian mereka betul-betul berserah kepada Tuhan, mencari Tuhan untuk bagaimana meminta pertolongan Tuhan. Dan saya melihat di sini ada pelajaran yang luar biasa ya, bahwa ketika kita mengalami masalah yang sama, kita mengalami persoalan yang sama, kita mengalami pergumulan yang sama, biasa tuh orang gampang bersatu, saudara. Kalau masing-masing ya, kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada tekanan ya, tidak ada problem, biasanya kita jalan sendiri-sendiri. Tapi kalau semua ya, baik besar kecil, yang kuat dan lemah, semua itu mengalami persoalan yang sama, maka cenderung kita mudah bersatu. Dan ini saya lihat ya 23 tahun yang lalu pada saat kerusuhan yang melanda ya Maluku dan Maluku Utara, itu terjadi seperti itu saudara. Semua gereja bisa bersatu ya, yang besar juga begitu menghargai yang kecil juga hormati yang besar, sehingga bagi-bagi sama-sama kompak gitu untuk menghadapi, karena semua mengalami nasib yang sama. Besar juga, denominasi yang besar juga mengalami masalah yang sama, dan denominasi kecil pun mengalami masalah yang sama, sehingga apa boleh buat ya, mau nggak mau mereka harus bersatu. Jadi saya lihat ada nilai positif juga kalau ada tekanan, ada persoalan yang terjadi buat gereja Tuhan, karena cenderung mereka pasti akan bersatu. Makanya di sini kita lihat ketika ya persoalan ancaman itu datang kepada kerajaan Yehuda di bawah pimpinan Yosafat raja sebagai raja saat itu, maka semua mengalami persoalan yang sama. Semua masyarakat, semua rakyat, mulai dari juga laskar daripada tentaranya kerajaan Yehuda, juga dari pemimpin atas sampai rakyat kecil jelata juga mengalami tekanan yang sama, ancaman yang sama.
dan mereka mengambil sikap, semua itu datang merendahkan diri dan mencari Tuhan. Ayat yang selanjutnya, ketika mereka mengambil sikap itu, kita lihat pelajaran apa yang kita akan baca di dalam ayat 12 sampai 17. Kemudian mereka datang menghadap Tuhan dan mereka berkata, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan. Perhatikan, kami tidak mempunyai kekuatan, kemampuan, kuasa untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Luar biasa sekali, di dalam kepanikan, ketakutan, tekanan yang berat, ya, sikap yang diambil oleh Yosua dengan semua rakyatnya, itu mereka datang merendahkan diri kepada Tuhan, mengangkat tangan minta pertolongan, karena mereka tahu bahwa kekuatan mereka tidak seberapa, tapi dia tahu bahwa Tuhan yang mempunyai, ya, penguasa langit dan bumi ini pasti akan membela mereka. Tuhan yang disembah oleh moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhan yang perkasa. Bersama dengan mereka, ya, kalau mereka bersama-sama dengan Tuhan dalam satu kesatuan, maka mereka akan bisa melakukan, ya, hal-hal yang perkasa, melakukan perkara-perkara yang perkasa, karena mereka percaya bahwa Tuhan akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Ayat selanjutnya 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Perhatikan kata seluruh Yehuda, mereka kompak, bersatu, karena senasib, sepenanggungan. Mereka memiliki nasib yang sama. Sebab itu mereka harus bersatu. Juga segenap keluarga mereka, perhatikan, bukan cuma, ya, orang laki-lakinya saja, tapi juga segenap keluarga mereka. Berarti ada wanita, ada juga anak-anak mereka dengan istri dan anak-anak mereka, segenap keluarga. Lanjut 14. Lalu Yahasil bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Kemudian bernubuat seperti apa? Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Ini seorang yang bernubuat dari suku Lewi. Kemudian dia dihinggapi roh Tuhan dan dia bernubuat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Ya, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ya, terjadi berulang-ulang, ya, baik dengan Israel di zaman Musa dan juga dengan Yosafat hari ini. Sama juga, Tuhan tetap Tuhan yang sama. Tuhan tetap, ya, pembela mereka. Tuhan tetap, ya, Allah yang selalu melindungi mereka, menjamin mereka dalam segala hal. Sebab itu saya percaya Tuhan yang sama juga hari ini tidak pernah berubah. Ya, disembah oleh Israel, kita sembah juga, ya, kemarin, ya, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang sama yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, juga dia adalah kepala pasukan perang, panglima perang yang hebat, ya, akan juga menyertai kita asal kita mengandalkan dia, kita berserah kepada dia. Kita tahu pergumulan yang kita hadapi sekarang ini, makanya kita melihat pergumulan yang tidak bisa kita kalahkan, karena besar, luar biasa pergumulan, tekanan yang kita hadapi, persoalan, masalah yang kita hadapi dalam semua aspek hidup kita. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan, maka bersama dalam satu kesatuan, baik mulai dari orang tua, ya, dari papa mama, kemudian, ya, ayah ibu, dan beserta anak-anak dan semua orang yang ada dalam rumah kita. Kalau kita bersatu dan kemudian kita mencari Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan, dan kita bisa melihat di sini ketika tangan kita terangkat, maka Tuhan akan turun tangan. Kemenangan itu bisa menjadi bagian kita. Percaya, bilang amin, haleluya. Sebab itu biarlah contoh ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita. Dan selanjutnya kita akan baca ayat selanjutnya pada ayat yang ke-16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Kemudian lanjut 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Ya, Tuhan sering bilang, seperti bilang kepada Musa juga di dalam Keluaran 14 ayat 14 juga katakan, kamu tidak usah panik, tidak usah takut, tidak usah, ya, bersungut-sungut. Kamu berdiam diri dan aku akan berperang ganti kamu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan, dia diam saja. Hal yang sama pun terjadi buat Raja Yosafat, ya, Raja Yehuda pada saat itu. Maka Tuhan berpesan, ya, lewat nabi tadi dikatakan bahwa peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Bayangkan kalau sampai kita sudah peneguhan seperti ini, ya, lewat suara roh Tuhan, lewat firman, ya, lewat doa kita juga Tuhan bisa berbicara, lewat mimpi, penglihatan waktu malam, atau lewat suara roh
roh, di dalam roh kita juga. Kalau Tuhan katakan nggak usah takut, ya peperangan pergumulan yang kau hadapi, ya sekarang itu, ya aku tahu bahwa engkau tidak mampu, tapi engkau akan menghadapi mereka. Aku akan menyertai engkau dan aku sudah mengalahkan mereka, dan engkau akan ya bisa dapat ya menjara semua yang ada pada mereka. Dan terjadi itu saudara di dalam ya peperangan yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda di bawah pimpinan Raja Yosafat, dan kemenangan itu menjadi bagian daripada umat ya Yahudi, orang Israel, ya orang Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat. Dan saya percaya hal ini juga masih berlaku sampai hari ini. Kuasa dan kekuatan untuk mengalahkan musuh itu ada di dalam kekuatan kesatuan. Sebab kesatuan itu memiliki kuasa untuk bisa mengalahkan apapun musuh atau dalam peperangan apapun yang kita hadapi hari ini. Ya, haleluya saudara. Kemudian kita masuk pada bagian 1B. Tadi kalau kekuatan dan kuasa untuk memperoleh kemenangan dalam peperangan, maka hari ini bagian yang B adalah kekuatan dan kuasa untuk memperoleh jawaban doa. Teks Alkitab dalam Matius 18 ayat 18 sampai 20 mengajar kita bahwa jika dua orang daripadamu sepakat di dalam iman dan kebenaran, hidup dalam kebenaran tentunya ya, karena dua orang benar dengan yakin doakan, itu besar kuasanya. Jadi harus ada iman dan kebenaran, hidup dalam kebenaran, maka permintaan dan permohonan mereka dikabulkan. Itu seperti tertulis dalam Matius 18 ayat yang ke-19 kita akan baca. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat ya, kalau sepakat itu nanti ada penjelasannya berikut itu saudara lihat. Kalau sepakat itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah setuju, semufakat, sehati dan akur. Ya, berarti ada kesatuan ya, ada kesatuan dalam hati mereka, dalam roh mereka, kesatuan di dalam visi, kesatuan di dalam ya tujuan. Maka di sini kita bisa melihat bahwa kalau mereka bersepakat ya, itu akan menghadirkan kuasa untuk bisa dapat membuka ya pintu sorga untuk bisa memberkati mereka. Sebab itu di dalam ayat ke-19 dari Injil Matius pasal 18 dikatakan, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang di sorga. Ini firman saudara. Ini yang disampaikan Tuhan Yesus mengajar umatnya pada saat itu, dan saya percaya firman ini bisa berlaku sampai hari ini. Firman tidak pernah berubah. Firman dikatakan, Tuhan katakan bahwa langit dan bumi semua bisa lenyap termakan usia, tapi perkataan tinggal si firman Tuhan, perkataan Tuhan ya, akan tinggal kekal selama-lamanya, tidak pernah akan berubah. Sebab itu sudah perhatikan di sini bahwa ternyata kesatuan itu mendatangkan kuasa atau kekuatan untuk bisa dapat memberikan jawaban doa saudara. Tapi saudara harus introspeksi, periksa jalanmu, periksa posisimu, periksa keadaanmu, apakah engkau ada dalam kebenaran. Kalau engkau belum melakukan ketidakbenaran dosa, berbalik kembali, bertobat, dan posisimu kembali pada kebenaran, maka dengan iman kita percaya bahwa kalau kita sepakat suami istri, dimulai itu kata dua orang adalah suami istri, kalau mereka bersepakat pergumulan apapun yang mereka hadapi dalam rumah tangga mereka, dengan masalah anak-anak, dengan kesehatan mereka, dengan keuangan mereka, usaha pekerjaan mereka, pendidikan anak mereka, sekolah, saya percaya Tuhan pasti akan menjawabnya. Percaya bilang amin. Makanya dikatakan di sini bahwa kalau sepakat dua orang saja di bumi ini, maka permintaan dan permohonan mereka dikabulkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dikatakan di sini memperoleh otoritas kerajaan sorga. Karena ayat ini punya dalam satu konteks punya hubungan, saudara. Kita mundur ayat yang ke-18. Ayat 18. Dan Tuhan berkata begini, ini Tuhan Yesus yang berkata saat itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara lihat, ada otoritas kerajaan untuk membuka pintu sorga. Jadi kalau kita ikat di bumi, terikat di sorga, dan apa yang kita lepaskan di dunia ini maka akan terlepas juga di sorga. Ya, ayat ini punya relevansi juga kita bisa melihat di dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-19. Apa kata firman Tuhan? Dikatakan begini di dalam ayat 18 bahwa Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak bisa berkuasa. Bahkan ayat 19 bahwa kunci kerajaan sorga itu diberikan ya kepada jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, bukan pendeta atau penatua, pendiri jemaat atau dan sebagainya. Tapi kita melihat sini bahwa itu kunci kerajaan surga atau otoritas itu diberikan kepada semua orang percaya.
Semua orang percaya itu jemaat Tuhan. Kita mendapat otoritas yang sama untuk bisa dapat mempunyai akses ke sorga. Jadi kalau kita sepakat, kita bersatu dan kita berdoa, maka apapun jadi pergumulan kita, apapun jadi permintaan kita, apapun jadi kebutuhan kita, pasti akan dijawab. Karena apa? Kita punya otoritas untuk membuka dan menutup pintu sorga. Dan kita tahu bahwa sorga itu tempat berkat yang tanpa batas. Ya, sebab itu dikatakan di sini ayat 18 dari Matius 16, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Yang punya hubungan dengan tadi ya, saudara perhatikan di dalam Matius 18 tadi ya. Apa yang kau ikat di dunia ikan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya kita memiliki otoritas kerajaan untuk bisa dapat membuka akses ke sorga, dan juga kita juga bisa punya kuasa untuk bisa dapat memutuskan atau menutup akses yang daripada sorga, saudara. Sebab itu saudara lihat seperti otoritas yang luar biasa, karena disebut dengan kunci kerajaan sorga diberikan kepada jemaat Tuhan. Ya, sebab itu di sini juga ada ayat yang merupakan relevan dengan ayat Matius 18:18 dan Matius 16:19. Itu ada dalam Yohanes 20 ayat 23, ini menyangkut dengan bagaimana kita melayani orang. Kita punya otoritas itu dalam hal membuka dan menutup. Artinya kalau kita berkata orang selamat, dia selamat, dan kalau kita berkata orang tidak selamat, dia tidak selamat. Sebab itu sudah bisa melihat di sini, jikalau kamu mengampuni dosa orang, bahwa kita berkata bahwa dosanya diampuni, kita tuntun dia berdoa dan dia mengaku dosa, maka dosanya diampuni, karena kita memiliki otoritas untuk membuka dan menutup pintu sorga. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi saudara lihat di sini bahwa betapa luar biasa kita kalau bersepakat itu kita memiliki otoritas yang luar biasa, bahkan bisa menyelamatkan siapapun juga, baik dalam orang-orang yang kita kasihi, kaum keluarga kita, handai tolan kita, atau dimanapun kita pergi. Kita melihat bahwa semua orang harus ditolong. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan mereka kalau mati saat itu tanpa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka pasti mati di dalam kebinasaan. Sebab itu kita punya otoritas untuk bisa menyelamatkan mereka lewat menuntun mereka untuk mereka mengaku dosa, kemudian mereka juga dibaptis, dan kemudian mereka bisa memperoleh hidup yang kekal itu, yaitu lahir dari air dan Roh Kudus. Haleluya, saudara. Betapa luar biasa kuasa persatuan itu memberikan jawaban doa. Bahkan kita memperoleh otoritas kerajaan yang luar biasa itu. Maka kemudian bagian yang berikut lagi dari poin B3 ini, bahwa kita memiliki otoritas menghadirkan Tuhan. Menghadirkan Tuhan atau hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan hadir, maka kita bisa melihat ada atmosfer sorga, baik di dalam pribadi kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di lingkungan kita tinggal, bahkan tempat di mana saudara beribadah atau dimanapun saudara pergi, saudara bisa menghadirkan hadirat Tuhan, karena atmosfer sorga itu ada kepada orang-orang yang dapat terus hidup di dalam kesepakatan, hidup dalam persatuan, hidup dalam kesatuan. Haleluya. Kita lihat dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tapi saudara lihat ayat ini punya hubungan satu konteks itu dengan ayat 19 tadi dan juga dengan ayat 18 tadi. Sebab itu tidak terlepas, tidak bagian tersendiri, tapi punya hubungan, punya keterkaitan. Nah, dikatakan jadi 2-3 orang, kalau tadi 2 orang bersepakat berkumpul atas nama Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan membangun persatuan dan kesatuan di antara pribadi-pribadi ini, maka di situ Tuhan ada tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan bisa ada ketika kita ada di mana Tuhan ada, dan juga Tuhan bisa hadir dalam komunitas di mana kita ada. Saudara lihat, jadi berarti ada kuasa untuk kita bisa menghadirkan hadirat Tuhan, dan kita tahu kalau Tuhan hadir, maka kehadirat Tuhan itu bisa memulihkan keadaan orang-orang saat itu. Yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat bisa dilepaskan, yang punya beban berat tentu memperoleh kelegaan, kemudian juga yang punya persoalan masalah bisa Tuhan berikan jalan keluar, karena hadirat Tuhan ada di situ. Maka di situ pasti ada pertolongan, di situ ada kuasa, di situ ada berkat, dan kita bisa melihat damai sejahtera itu akan meliputi semua orang yang ada di situ, karena
hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita, yang dipercayakan membawa kuasa itu karena kita bersatu di dalam baik komunitas kita terkecil dalam keluarga suami istri maupun dalam komunitas lebih besar lagi di dalam kaum keluarga kita, bahkan dengan semua jemaat-jemaat bersama-sama berfellowship dengan sama dalam satu kesatuan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Kemudian kita lanjut lagi. Saudara perhatikan di sini, saya mau jelaskan apa sih arti kata sepakat. Nah, kalau kata sepakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ialah setuju, semufakat. Ya, jadi bukan tidak mendua hati atau tidak ada perbedaan, walaupun kadang-kadang kita dalam satu komunitas kelihatan kita satu tapi kita berbeda saudara. Karena di dalam tidak kesetiaan, tidak sama-sama memiliki tujuan yang sama atau tidak sepakat melakukan sesuatu, maka ini bisa terjadi perpecahan walaupun secara fisik kita bersatu, tapi secara roh, secara hati kita terpisah. Maka dikatakan di sini bahwa sehati dan akur, ya. Kemudian dalam bahasa Yunani ini adalah symphoneo atau simfonos, atau disebut dengan harmonize. Harmonize itu harmonisasi, selaras. Maka sudah lihat itu orkestra besar itu disebut dengan simfoni. Nah, simfoni diambil dari kata ini symphoneo atau sepakat. Maka sudah lihat banyak sekali pemain musiknya, pemusiknya tuh banyak sekali dengan alat musik yang berbeda-beda. Ada alat musik geseknya, ada petiknya, ada alat tiupnya, kemudian alat yang ada yang ketuk kayak kemudian ada ayat tamburin, kemudian juga ayat disebut dengan caracap, kecapi, semua campuran alat itu. Kenapa kita bisa melihat dengan ratusan orang pemain musik itu dengan alat berbagai jenis yang berbeda, kemudian masing-masing punya karakter suara yang berbeda, tapi ketika mereka dalam satu kesepakatan masing-masing bagian mereka sendiri-sendiri bekerja sama secara luar biasa, maka jadi satu simfoni dan mereka berjalan secara harmonis, selaras, maka bisa menjadi satu gubahan satu gubahan lagu atau apa yang mereka sampaikan itu, yang mereka mainkan itu menjadi indah untuk didengar makanya disebut dengan simfoni. Nah, makanya sebab itu kata sepakat dalam bahasa Yunaninya itu dari kata symphoneo atau simfoni. Itu sesuatu yang berjalan secara harmonis. Haleluya saudara. Jadi butuh sekali yang disebut dengan kesatuan, karena kesatuan itu mendatangkan kekuatan dan kuasa untuk bisa membuat jawaban doa kita menjadi terkabul. Haleluya. Kita masuk pada bagian yang berikut adalah kekuatan dan kuasa untuk menghadirkan berkat Tuhan. Nah, ini teks yang sudah tidak asing lagi, dan banyak kan lewat teks ini sudah dibuat lagu dari tempo dulu sampai hari ini, digubah bermacam-macam komposer yang mengarang lagu ini, menggubah lagu ini, ada yang bergambar macam-macam variasi dan dengan macam-macam karakter daripada pujian ini yang mereka buat. Itu berdasarkan Mazmur 133, itu ayat 1 sampai 3 dengan perikop berjudul persaudaraan yang rukun atau kesatuan. Makanya di sini kita bisa membaca ayat yang pertama, nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baik dan indahnya, dalam terjemahan yang lain sungguh alangkah baik dan manisnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dalam kesatuan. Kalau di sini terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia disebut dengan rukun. Tapi kalau terjemahan yang lain ILT atau juga terjemahan-terjemahan yang versi yang lain itu mereka katakan bahwa apabila saudara-saudara diam bersama-sama dalam kesatuan, luar biasa sekali kalau itu terjadi to dwell together in unity, atau live together in unity, dikatakan atau live together in unity, bukan tinggal saja tapi dalam kehidupan kemasyarakatan mereka itu mereka selalu bersama-sama dalam satu tujuan, satu hati, tidak pernah terjadi pertengkaran, konflik atau membawa perpecahan. Dan itu dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya dan manisnya apabila kesatuan itu terjadi dalam kehidupan masyarakat atau saudara-saudara yang ada di sekeliling kita, yang kita tinggal dimanapun, dalam komunitas apapun juga, hidup di dalam kesatuan. Nah, kita bisa melihat dari terjemahan Indonesian Literal Translation itu dikatakan apa? Nyanyian pendakian dari Daud. Lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama-sama dalam kesatuan. Sebab itu saudara bisa melihat bahwa kesatuan itu bisa menghadirkan berkat Tuhan. Luar biasa kan? Nah, kita sudah baca kuasa daripada kekuatan atau kuasa kesatuan itu bisa
kita memperoleh kemenangan dalam peperangan. Kemudian ya B itu kekuatan kuasa itu memperoleh jawaban doa. Dan yang ketiga nih, kekuatan dan kuasa daripada persatuan kesatuan itu bisa menghadirkan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu bisa bicara berkat rohani dan juga bisa bicara dengan berkat jasmani. Itu sudah paket. Tuhan berkati rohani, pasti jasmani juga ikut juga, saudara ya. Sebab itu kita lihat di teks Mazmur 133 ayat 1-3 tadi, itu mengajarkan kepada kita bahwa ada 3 poin kita lihat di sini. Alangkah baik dan indahnya dan manisnya hidup bersama-sama dalam kesatuan. Dan kita lihat ini juga merupakan doa Tuhan Yesus yang hari ini belum terjawab, saudara. Ya, kalau Tuhan Yesus berdoa, yang jawab umat harus. Dia berdoa kepada Bapa supaya umat jadi satu. Seperti Bapa dan Dia adalah satu. Nah, kalau kita berdoa, kita harapkan Tuhan Yesus menjawab doa kita, membawa kepada Bapa, dan supaya doa kita dan pergumulan kita, permohonan kita, permintaan kita bisa dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Nah, sekarang Tuhan berdoa untuk kita bersatu. Artinya Tuhan berdoa kepada Bapa dan kita harus menjawab doa itu. Ya, ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 11 kemudian 20-23 kita akan membacanya. Dan hari ini merupakan tanggung jawab kita untuk bagaimana kita bersama-sama, baik secara pribadi, rumah tangga, dalam komunitas apapun juga, untuk kita harus bertanggung jawab menjawab doa ini, mengabulkan doa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Demikian bunyinya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu ya namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya, saudara perhatikan ya, ini doa Tuhan Yesus yang hari ini tetap Tuhan berdoa di sorga loh. Walaupun dia sudah ada di sorga, tapi dia berdoa juga supaya semua umat yang sudah ditebus, yang beriman dan percaya kepada Yesus, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, hidup berdampingan, ya, hidup terus saling membutuhkan satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain, saling peduli satu dengan yang lain, saling menasihati satu dengan yang lain. Kita lihat kalau kehidupan seperti ini, maka Tuhan menganggap bahwa Tuhan merasa sangat indah. Ya, pemandangan di pemandangan Tuhan dan manusia juga, kita adalah suatu kehidupan komunitas yang sangat indah, ya, dan juga baik dan manisnya. Kemudian ayat lanjut kita sambung lagi ayat 20 sampai dengan 23. Dan bukan untuk mereka ini saja ku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Artinya ya, bukan saja kepada murid-murid saat itu adalah rasul, tapi juga bagi orang-orang yang sudah percaya atas pemberitaan rasul-rasul itu. Maka Tuhan bilang juga berdoa buat mereka supaya mereka tetap menjadi satu, ya, bisa mengasihi satu dengan yang lain, dan juga bisa dapat menghormati satu dengan yang lain, peduli satu dengan yang lain, berjalan bergandengan tangan seiring, ya. Artinya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, bukan ringan ya sama dijinjing, berat pikul sendiri, tidak, saudara. Jadi persoalan umat itu merupakan soalan daripada semua komunitas. Dan itu terjadi pada jemaat mula-mula, saudara. Karena doa Tuhan Yesus demikian, dan ini doa ini harus dijawab oleh kita sebagai ya komunitas orang percaya kepada Yesus, karena doa ini merupakan pergumulan Tuhan Yesus sampai hari ini yang belum bisa terjawab secara baik. Ya, tolong perhatikan ya. Kita lanjut ayat yang ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu, perhatikan, sama seperti Engkau, ya Bapa, dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga diantar di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, perhatikan, Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita semua orang percaya, kepada gereja Tuhan baik secara pribadi maupun organisasi, kemuliaannya. Ya, perhatikan baik-baik ayat ini. Artinya kita semua, siapapun juga, dari denominasi apapun juga, dari aras gereja apapun juga, bahwa kita telah diberi kemuliaan Kristus. Yang kau berikan kepadaku, artinya kemuliaan Bapa diberikan kepada Yesus, dan Yesus sudah berikan kepada kita sebagai gereja Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ya, pertanyaannya, semua pasti akan mengakui bahwa kita juga sudah dapat kemuliaan dari Bapa. Kita juga sudah dapat ya segala sesuatu yang ilahi dari Bapa. Ya, kemuliaan, keselamatan, kehormatan, semua ya itu dari Bapa. Nah, persoalannya kalau kita terima kemuliaan, karena di dalam kemuliaan itu ada kuasa, ya, yang membuat kita menjadi satu. Karena ayat ini berkata seperti itu.
kemuliaan itu diberikan kepadaku dan aku sudah berikan kepada umatku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau kita mengakui bahwa semua kita pribadi maupun komunitas atau organisasi gerejawi atau bentuk apa saja, yayasan Kristen atau persekutuan apa saja, gerakan doa apa saja yang kita buat yang bernama yang namanya pengikut Yesus, yang beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, kalau kita akui bahwa kita sudah terima kemuliaan ini kan membuat kita membuat ada semacam magnet untuk kita bisa bersatu. Jadi kalau sampai kita tidak bisa bersatu, perlu dipertanyakan kemuliaan apa yang saudara terima. Ya, kalau gereja tidak mau bersatu, pribadi tidak mau bersatu, sering terjadi perselisihan, pertengkaran, ya baik dalam rumah tangga maupun di komunitas-komunitas dimanapun kita berada, di komunitas orang percaya. Kalau kita tidak punya kerinduan, kalau kita tidak merasa ada dorongan, ada gairah untuk bersatu, berarti kemuliaan yang sudah terima adalah kemuliaan yang lain. Bukan kemuliaan dari Bapa. Sebab kalau ayat ini berkata, kalau Yesus menerima kemuliaan itu dan kemuliaan itu telah diberikan kepada gereja Tuhan, maka otomatis kita didorong, kita dibawa untuk bisa menjadi satu dengan saudara kita yang lain. Percaya, bilang amin. Haleluya, saudara. Ya, saya ulangi lagi, kalau saudara memang merasa tidak ada damai sejahtera untuk bersatu, ada di tengah-tengah komunitas orang percaya, saya percaya, saya yakin saudara harus periksa itu, introspeksi. Berarti kemuliaan ada pada saudara itu kemuliaan yang lain, kemuliaan yang palsu, bisa saja juga kemuliaan yang datang dari iblis, ya. Itu bisa juga hikmat-hikmat yang datang bukan dari Tuhan, tapi hikmat dari setan-setan dan juga hikmat dari manusia. Tolong saudara introspeksi, karena ayat ini jelas. Ya, saya ulangi lagi di sini, saya stressing lagi. Karena hari ini mujizat terbesar bukan kebangkitan orang mati. Ya, mujizat terbesar adalah bagaimana gereja Tuhan bisa bersatu dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Itu mujizat terbesar. Itu menandakan Tuhan gak lama lagi datang, ya, menjemput kita, karena gereja yang sudah betul-betul menjadi kudus dan gereja yang sudah mendekati sempurna. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Nah, siapakah mereka? Saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Yang engkau berikan kepadaku. Jadi Yesus terima kemuliaan dari Bapa, kemudian dia berikan kepada gereja Tuhan, supaya apa? Kemuliaan itu akan memproses kita, akan membawa kita untuk bisa menjadi satu dengan siapapun juga. Dari suku mana, dari suku, bangsa, kaum, dan bahasa, dari latar belakang manapun juga, sama-sama kita beriman kepada Yesus, percaya Yesus, dan kita mengakui Alkitab sebagai kebenaran yang ilahi, maka kita pasti akan menjadi satu. Percaya, bilang amin. Biar jadi bahan kajian buat kita terhadap ayat ini. Haleluya, sudah. Selesai, lanjut. Ayat yang ke-23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Jadi sudah lihat nih, kemuliaan ada nih. Jadi aku di dalam mereka, ya, Yesus di dalam kita dalam bentuk Roh Kudusnya, kemudian Bapa dalam Yesus. Wow, satu unity, saudara. Kesatuan ini loh. Agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara lihat, ini tanda ilahi yang terjadi dari kuasa persatuan itu dan kesatuan itu, saudara. Sebab itu kalau tidak ada, maka ayat ini tidak bisa digenapi, saudara, ya. Ayat 21, 22, 23 tidak bisa digenapi karena kita tidak bersatu. Kita gontok-gontokan, kita membentuk golongan-golongan seperti ya di 1 Korintus tuh ada golongan yang ikut, ya, golongan Yesus, golongan Paulus, dan juga golongan Apolos, saudara. Maka perpecahan itu terjadi, saudara, di sidang jemaat yang ada di Korintus. Itu Paulus menulis, menegur, ya, jemaat di Korintus dengan surat pengembalaan itu. Haleluya, kita lanjut lagi. Jadi saudara lihat di sini betapa kuasa kesatuan, ya, dan persatuan itu merupakan kekuatan untuk menghadirkan berkat Tuhan. Kita akan lanjut pada bagian berikut dari C2, itu adalah menghadirkan Roh Kudus dan hadirat Tuhan, saudara lihat. Jadi di sini kalau kita baca dalam Mazmur 133:2, kita akan baca, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Ya, minyak yang baik ini terjemahan yang lain itu disebut dengan the anointing oil atau pengurapan. Kalau dulu tuh zaman pengurapan tuh minyak diisi di tanduk, minyak urapan yang dicampur dengan, ya, rempah-rempah yang sudah diolah, diisi di tanduk, ya, itu tambur daripada domba, kemudian dituangkan kepada orang-orang yang akan diurapi. Dan itu merupakan, ya, pelaksanaan pengurapan supaya Roh Kudus akan turun atas orang itu. Roh Kudus mengurapi orang itu lewat minyak pengurapan itu, saudara.
Sehingga kita lihat di sini imam ini atau imam kepala atau high priest ini, imam besar ini pun diurapi dengan minyak seperti itu, supaya pengurapan itu akan turun sampai kepada semua umat Israel saat itu. Dan ini berbicara kepada Harun. Maka seperti minyak urapan ya di ke atas kepala meleleh ke janggut, ya meleleh ke janggut Harun imam besar, dan ke leher jubahnya. Sudah lihat di sini pengurapan akan turun karena persatuan. Pengurapan yang turun, sudah lihat, umat bersatu, ya, pemimpin bersatu dengan pemimpin saat itu, dan juga pemimpin bersatu dengan Tuhan, dan pemimpin bersatu dengan umat, maka ada pengurapan. Ya, bagaimana karya Roh Kudus itu akan memenuhi, akan mengurapi semua umat Tuhan pada saat itu, saudara. Jadi ditentukan dari kuasa persatuan, ya, antar senior, dari mentor maupun anak-anak didik semua, antara ya katakan pemimpin jemaat dengan jemaatnya, begitu juga antara penatua dengan semua orang-orang yang dipimpinnya, dengan junior, senior junior terjadi. Kalau ini ada kesatuan di antara mereka, ada kesatuan di antara mereka dengan Tuhan, maka terjadi pengurapan yang luar biasa, akan turun mengurapi semua umat Tuhan dari atas sampai kepada level yang paling bawah, saudara lihat. Jadi di sini itu pada ayat yang kedua itu bicara pengurapan, dan kita bisa melihat juga itu di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Ya, bagaimana Tuhan membangun gereja mula-mula, gereja yang masih pure, murni, yang belum ada intervensi atau pencemaran dengan hal-hal kepentingan manusia dan juga kepentingan politik. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Berarti kesatuan, saudara lihat di sini. Menunggu bagaimana Roh Kudus curahkan, karena Tuhan sudah janji ketika dia naik ke sorga 10 hari kemudian akan turun ya pengurapan itu, dan mereka semua akan dipenuhi dari Roh Kudus. Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Artinya ayat 13 itu bicara mengenai semua rasul, dan kita tahu bahwa yang menunggu di rumah balkon itu, di kamar loteng itu adalah 120 orang, saudara. Dan di sini mereka sehati terus berdoa selama 10 hari. Dan kemudian pada hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu, maka penggenapan itu terjadi karena persatuan dan kesatuan itu yang mereka ya bangun selama 10 hari di situ dengan tekun, terus mereka berdoa sehati. Dan itu tertulis dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Ayat yang ke-4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang telah diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tapi di sini saya stressing bahwa bagaimana selama 10 hari itu mereka bersama-sama dengan tekun membangun kesatuan roh, membangun kesatuan hati, membangun kesatuan jiwa, dan membangun kesatuan komunitas yang ada pada mereka. 120 orang yang ada di rumah loteng di Yerusalem itu. Maka kita lihat pengurapan terjadi, ya, seperti yang terjadi pada zaman Israel terjadi juga di zaman Tuhan Yesus sesudah dia naik ke sorga. Haleluya, saudara. Jadi berarti ya kesatuan itu adalah kekuatan dan kuasa menghadirkan ya hadirat Tuhan. Roh Kudus bisa menguapi umatnya. Dan yang ketiga, poin C3, bahwa berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya sudah bisa melihat di sini. Kalau ini sampai terjadi, maka kita akan memperoleh berkat kehidupan selama-lamanya. Itu yang ditulis dalam kitab Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Itu Hermon gunung paling utara, saudara. Embun bicara kesejukan, kenyamanan, keamanan. Ya, embun itu bisa damai sejahtera, ketenangan. Kemudian lanjut, sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk apa? Selama-lamanya. Jadi berarti kesatuan itu kuasa juga untuk bisa dapat mendatangkan berkat kehidupan bagi kita untuk selama-lamanya. Dan berkat ini adalah berkat yang diturunkan lewat imam besar, lewat Harun, kan bicara tadi Harun ayat sebelumnya kepada umat Israel. Dan kita lihat apa berkat yang dilepaskan kepada umat Israel itu tertulis dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 27. Dan ini ayat ini sudah tidak asing lagi buat kita. Tapi dengan catatan persyaratannya, saudara lihat bahwa ada kesatuan. Ya, ada kesatuan, itu penting. Tuhan berfirman kepada Musa, perhatikan, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Jadi berkat tadi ya, selama-lamanya itu ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 27. Demikianlah harus mereka meletakkan tanganku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi saudara lihat di sini Mazmur 133 ayat 1-3 ini berbicara mengenai berkat rohani dan berkat jasmani yang menyertai umatnya dari sekarang pada saat pemberkatan itu sampai selama-lamanya. Dan saya percaya berkat ini juga menjadi bagian kita, bagi saudara dan saya. Katakan amin saudara. Betapa pentingnya persatuan dan kesatuan di antara kita. Karena itu bisa mendatangkan kekuatan untuk bisa menghadirkan berkat Tuhan, bukan saja rohani saja, tapi paketnya pasti utuh, rohani dan jasmani pasti akan berlimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Poin yang kedua, Romawi di sini kesatuan yang tidak dari Tuhan. Ada orang bersatu yang tidak dari Tuhan dan mereka melakukan banyak hal. Dan kita lihat di sini apa akhir daripada satu kesatuan yang tidak dari Tuhan, yang tidak berasal dari Tuhan, yang tidak digerakkan oleh Tuhan. Salah satunya kita lihat ada 2 contoh di sini. Itu adalah salah satu bagian 2 Romawi A, Menara Babel yang dibangun di dataran Sinear. Kita tahu yang jadi kepala pembangunannya, proyek manajernya itu adalah Nimrod, orang terkuat saat itu. Ketika Bahtera Noah itu kandas, kemudian mereka keluar dan beranak pinak dan mereka mencari tempat yang dataran dan mereka dapat di Sinear dan kita kenal itu Babylon, saudara. Dan pusat penyembahan berhala, pusat semua penyembahan berhala itu berasal dari Babylon. Dan dia tulis dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Nah, di sini sudah bisa melihat di sini bahwa ketika mereka sudah mendapat dataran yang luas di situ, dia disebut dengan Sinear yang kita kenal sekarang Babylon. Kan Nimrod ini orang terkuat saat itu, sudah bisa lihat ada di kitab Kejadian, dan dia membunuh semua binatang buas di situ. Dan akhirnya sudah lihat atas ide dia juga, dia mengajak mereka semua yang saat itu dia sudah punya nama karena dia begitu sangat menonjol dengan berbagai macam dia menjadi orang perkasa saat itu, seorang raksasa yang besar. Dan kita bisa melihat bagaimana dia punya power, dia punya karisma, dan dia bisa dapat menundukkan banyak orang dan orang banyak mengikuti dia atas baik perkataannya, tindakannya, semua apa yang jadi saran-saran dia sudah lihat. Dan dia merencanakan mendirikan menara itu sampai ke langit. Dia punya ide dan itu bukan dari Tuhan, tapi dia mengumpul mereka semua dan mereka bersatu. Baik pemimpin saat itu, dia sebagai pemimpin besar, dan juga tokoh-tokoh masyarakat saat itu tentunya, dan juga keluarga-keluarga saat itu di bawah pimpinan daripada Nimrod itu diajak untuk mereka membangun menara. Dan kita lihat sini itu bukan atas ide Tuhan, itu atas prakarsa Tuhan atau bukan kehendak Tuhan, tapi itu ada niat dari mereka yang idenya itu datang dari Nimrod, saudara. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, itu dirikan menara yang disebut dengan Menara Babel yang kita kenal itu memiliki tujuan ada 3 di sini yang saya catat. Dari kitab Kejadian 11 ayat 1-9, itu yang pertama mereka mencari nama dalam terjemahan yang lain supaya mereka mendapat nama, mendapat popularitas, mendapat pengakuan. Itu ditulis dalam kitab Kejadian 11 ayat yang keempat. Sudah lihat di sini. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Kalau terjemahan lain bilang sampai ke sorga. Mereka mau menandingi Tuhan ini. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserah ke seluruh dunia. Jadi mereka mau mencari popularitas, pengakuan dari seluruh dunia, menjadi penguasa dunia saat itu, saudara. Itu adalah ide prakarsa daripada Nimrod, saudara. Dan itu menentang Tuhan luar biasa. Mereka mendirikan dan itu jadi, saudara. Jadi, sebab itu kita lihat poin yang kedua, keinginan untuk menguasai dunia itu ada pada Nimrod. Maka dia mengumpulkan orang semua dalam satu kesatuan untuk bagaimana mengerahkan semua tenaga kerja untuk bisa membangun menara ini. Dan mereka supaya mata dunia bisa melihat nanti bahwa dia adalah penguasa tertinggi dari dunia ini. Betapa sombongnya dia, saudara. Dan dia punya motivasi untuk menguasai dunia. Dan kemudian dia akan melepaskan hubungan dari Allah, dengan melalui kesatuan yang dia organisir, kesatuan organisatoris dan kuasa dan keberhasilan besar dengan kekuatan manusia.
Jadi saudara, dia membangun ini, sudah perhatikan. Jadi bikin satu kesatuan secara organisatoris, ya secara organisasi, dia mengolah mereka, dia mengatur mereka, kemudian dia berkuasa atas mereka, dan kita bisa melihat keberhasilan besar yang terjadi yang mereka bisa dapat buat, dan di situ dia bisa banggakan bahwa tanpa Tuhan dia bisa melakukan hal semua ini. Dan saudara perhatikan, itulah awal di mana Tuhan menentang mereka. Dan Tuhan membuat mereka akhirnya dari kocar kacir, dari kacau balau, karena mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam mereka menciptakan Menara Babel, membangun Menara Babel ini. Yang di sini kita tahu bahwa kesatuan yang tidak dari Tuhan atau tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak datang dari Tuhan, pasti ujungnya akan terjadi masalah atau dikatakan kacau balau. Sebab itu sudah lihat bagian yang ketiga, bahwa di sinilah dia bisa menyatakan kesombongannya. Dan ini merupakan pemberontakan yang luar biasa kepada Allah. Dan akhirnya memang Tuhan lihat, kalau seperti ini aku tidak bisa akan membiarkan. Dan Tuhan membuat kacau balau, ya, sehingga mereka yang tadinya bisa berkomunikasi dalam satu bahasa, akhirnya semua terpecah-pecah dengan bahasa yang lain, sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi yang baik lagi. Dan gagallah, ya, berhentilah Menara Babel itu. Seperti apa yang mereka rencanakan, tidak bisa sampai rampung seperti yang dicita-citakan oleh mereka. Dan kita tahu di dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 9, Tuhan yang melakukan itu semua. Itu sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan, ya, Tuhan ke seluruh bumi. Maka lihat perpecahan terjadi Tuhan, sehingga mereka tidak bisa bersatu untuk bisa dapat, ya, membangun kekuatan manusiawi mereka, mencari nama, menunjukkan kesombongan mereka tanpa campur tangan Tuhan. Mari saudara, dari perjalanan ini juga biarlah kita juga bisa dapat, ya, menjadi bahan perlindungan buat kita. Dan di sini kita bisa melihat kalau orang membangun satu menara yang tinggi, itu di sini untuk mencari nama, supaya dia bisa mendapat nama, saudara. Ya, saudara bisa koreksi, ya, karena bukan gereja yang masuk surga, tapi orang-orang yang kita gembalakan, yang kita, ya, bina, yang kita membawa mereka dalam kebenaran, itulah yang akan masuk dalam kerajaan surga, ya. Bukan menara-menara tinggi yang kita buat dengan biaya begitu luar biasa, ya, mercusuar yang kita buat, semua proyek-proyek mercusuar kita itu menelan biaya yang begitu banyak, ya, bahkan ratusan miliar, bahkan ada yang direncanakan yang batal sudah di Jakarta itu yang lalu, itu berapa triliun mereka akan bangun, ya, satu menara tinggi, mereka bilang menara pemantau atau menara doa dan sebagainya. Tapi saya percaya atas kehendak Tuhan maka itu tidak jadi terrealisasi, karena itu sudah dianggarkan kurang lebih berapa triliun saya juga lupa. Tapi kita lihat Tuhan kacau balaukan dan itu tidak terjadi. Kenapa? Sudah lihat, selalu orang yang membuat seperti itu adalah menyalahkan kesombongan manusia untuk mencari nama, untuk mendapat nama, untuk mendapat pengakuan. Haleluya, jangan terjadi buat kita, saudara. Biar ini jadi bahan perlindungan buat kita. Saya percaya firman ini masih sangat relevan dengan kita hidup di zaman-zaman modern saat ini menjelang Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Kita bisa lanjut lagi, ya, pada bagian 2 Romawi B. Di sini ada 2 contoh yang saya angkat, juga pemberontakan Korah, Datan dan Abiram, ya. Itu tersudah dalam Bilangan 16. Itu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke, ya, 50 tadinya. Itu ada cerita itu, kesatuan itu, pemberontakan ini. Jadi sudah lihat di sini bahwa Korah itu seorang Lewi. Orang Lewi yang dipercayakan, ya. Maka kita bisa lihat di Mazmur itu anak-anak Korah banyak tuh. Ada Mazmur oleh anak-anak Korah, son of Korah, seperti itu, ya. Jadi Tuhan tetap pakai mereka juga walaupun orang tuanya sudah bikin permurtatan, ya. Ini pemberontakan dia buat. Mereka bangun konspirasi. Maka itulah konspirasi itu persenggolan, persatuan atau kesatuan yang dibangun itu tidak, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu disebut dengan persenggolan. Atau di dalamnya itu ada motivasi, ada intrik manusia, ya, sesuatu yang tentunya punya tujuan yang pasti negatif, saudara. Sebab itu di sini sudah lihat mereka membangun satu konspirasi yang dibangun oleh tokoh-tokoh saat itu, termasuk adalah Korah, orang yang disegani, ya, turunan, ya, Lewi yang tentu menjabati imam-imam. Kemudian juga Datan dan Abiram. Kita akan baca dalam kitab Bilangan, ya. Kitab Bilangan itu kita bisa lihat ayat yang, ya, kitab Bilangan ini sebagai contoh yang kedua, ya. Kitab Bilangan pasal 16. Itu ayat 1 sampai 3. Nah, saudara perhatikan di sini. Korah bin Ishar bin Kehat bin Lewi. Jadi orang Lewi nih, Korah. Beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab. Dan
On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang membangun konspirasi untuk memberontak melawan Musa serta 250 orang Israel. Dan orang Israel 250 ini bukan orang sembarangan, sudah lihat Alkitab mencatat pemimpin-pemimpin umat itu. Jadi kepala-kepala suku, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Ayat selanjutnya, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Ya, mereka yang menentukan sekarang, sudah lihat, pada Musa itu nabi. Bayangkan saudara, mereka tidak mau lagi dengar nabi Tuhan. Mereka bikin pembangkangan, pemberontakan, ya, membangun konspirasi, satu kesatuan yang jahat. Konspirasi itu persatuan kesatuan yang jahat, saudara, dengan satu tujuan atau motivasi tertentu. Paling tidak mengkudeta atau katakanlah ya melawan katakanlah pemerintahan yang sah, atau juga orang-orang yang telah diangkat oleh Tuhan, baik juga dalam pemerintahan dunia, pemerintahan negara, maupun juga dalam pemerintahan rohani, saudara, dalam pemerintahan gereja atau di dalam pelayanan di gereja, saudara. Orang-orang yang seperti ini yang sudah diangkat Tuhan, itu mereka menentang, mereka membangun konspirasi, banyak yang terjadi, saudara, sehingga gereja juga mengalami perpecahan dan mereka terjadi pemisahan di antara mereka, karena ada orang-orang seperti ini, tokoh-tokoh di dalam gereja atau dalam komunitas orang atau di masyarakat ini yang membangun konspirasi yang seperti ini, sudah perhatikan. Sebab itu mereka antara lain di bawah pimpinan Korah, kemudian Datan dan Abiram, kemudian mereka dengan juga didukung oleh 250 orang yang menjadi kepala suku dari tiap-tiap suku Israel. Kemudian mereka membangun konspirasi untuk melawan Musa dan Harun. Padahal kita tahu bahwa Musa dan Harun itu diangkat Tuhan. Musa sebagai ya nabi Tuhan, dan Harun juga sebagai imam besar, sebagai pelaksana semua rencana Allah di bumi ini. Mereka berkata, sekarang cukup itu, segenap itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Artinya, ya kenapa? Cuma kamu yang bisa diangkat Tuhan. Ya cuma kamu yang dihormati, kita juga bisa seperti itu. Nah, kadang-kadang ini terjadi di banyak ya, baik organisasi atau komunitas apapun juga terjadi, dan juga banyak juga terjadi di komunitas gereja Tuhan. Lanjut ayat yang keempat. Ketika Musa mendengar hal itu, sujud aliyah kepada Tuhan. Ya sudah lihat ya, kita tidak baca semua ayat, tapi di situ bagaimana Musa datang kepada Tuhan. Musa tidak tanya kepada siapa-siapa, Musa tidak secara otoriter ya menanyakan seperti ini, ya tidak. Musa datang kepada Tuhan untuk bagaimana Musa menanti jawaban Tuhan. Dan kita lihat akhirnya nasib mereka tuh, kalau saudara baca ayat selanjutnya, karena cerita ini tertulis dalam kitab Bilangan 16 ayat 1 sampai 50, saudara. Dan kita akan baca bagaimana akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan, dan sadis sekali dan mengerikan sekali ya, bagaimana orang-orang ini dihukum oleh Tuhan karena mereka membangun satu kesatuan yang memiliki tujuan melawan Tuhan atau pemberontakan kepada orang-orang yang sudah diurapi dan dipilih oleh Tuhan. Maka disebut dengan konspirasi yang mendatangkan hukuman. Itu kita bisa baca ayat 33 sampai 35, kita akan baca. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Jadi sudah lihat cerita ini, itu Tuhan buat, Tuhan bilang Musa pisah mereka, semua suku-suku Israel pisah dengan mereka, semua keluarga ada di situ, sudah lihat, semua sampai anak-anak mereka, semua harta benda mereka dipisahkan. Bahkan Musa tahu mana Tuhan bilang, Musa bilang, masa orang tua perbuatannya anak-anak harus tanggung, tapi Tuhan bilang tidak. Ya sudah bisa baca ayat selanjutnya, tapi di sini saya mengambil ya pengertian bahwa ada persekutuan atau kesatuan yang dibangun atau disebut dengan konspirasi, artinya melawan ya semua yang telah ditetapkan oleh Tuhan, baik lewat pemerintahan gereja maupun juga pemerintahan negara ya. Oke, sudah lihat di sini. Dan kemudian apa yang terjadi ya, mereka waktu bumi terbelah dan kemudian mereka masuk hidup-hidup di dalam bumi yang terbelah itu, tanah terbelah dan kemudian tanah tertutup kembali, mereka dikubur secara hidup-hidup ya. Makanya ayat yang ke-33 katakan, demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutup mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Sudah lihat Tuhan itu luar biasa, sudah perhatikan. Dan kita belajar ada kesatuan persatuan dibangun oleh Tuhan, tapi ada kesatuan persatuan dibangun oleh manusia. Pasti memiliki ya, tujuan yang berbeda dan pasti bisa mendatangkan hukuman, bahkan hal-hal yang mengerikan terjadi buat kita yang melakukannya. Kemudian 34, dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriakan mereka,
Sebab kata mereka, jangan bumi menelan kita juga. Ayat 35. Lalu keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Jadi mereka mengambil alih semua jabatan-jabatan yang Tuhan telah tetapkan, tapi mereka berontak kepada Tuhan karena mereka merasa mereka juga bisa, saudara. Maka dalam pelayanan saudara hati-hati, karena semua orang yang melayani itu pasti diangkat oleh Tuhan. Sebab itu kita jangan mengusik orang-orang yang sudah urapi Tuhan. Hormati dia seperti kita menghormati Tuhan. Kalau dia salah, dia punya urusan dengan Tuhan. Tuhan akan menghukum dia, Tuhan akan mendisiplinkan dia, dan saudara percaya bahwa Tuhan tidak tidur, saudara. Sebab itu jangan saudara mengintervensi, itu haknya Tuhan. Haleluya. Ya, demikian saudara pelajaran kita hari ini, bagaimana kuasa dalam kesatuan atau the power in unity. Akhirnya saudara-saudara, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita atau persekutuan, kesatuan umat-umat Tuhan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimaknya, menerima dalam hatinya, dan melakukannya. Tuhan memberkati. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau
Kita berdoa. Bapa yang baik, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, saat ini secara terbatas hamba hanya bisa menguraikan sampai sejauh ini, tapi kami percaya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya akan meremahi firman yang sudah hamba sampaikan di dalam setiap hati pendengar, sejauh mana suara ini bisa terdengar lewat program seri pengajaran firman Tuhan ini. Kami percaya Tuhan akan bisa menjelaskan lebih jauh lagi, menerangkan lebih jauh lagi kepada kita semua, dan tujuan Tuhan pasti membawa kita untuk masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa dalam surga buat kekuatan yang telah Tuhan berikan buat semua tim kami multimedia yang sudah bisa dapat bekerja sama untuk bisa dapat menyelesaikan semua program ini. Kami percaya diri kami semua tidaklah sia-sia. Sebab itu Bapa dalam surga, hari ini biarlah buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat kepada kami semua, baik kami yang ada di tempat ini, di dalam Tuhan studio ini, di dalam Tuhan ya tempat di mana kami melakukan rekaman ini. Begitu juga dari semua umat dimanapun berada yang mendengar, sejauh mana suara terdengar lewat program-program YouTube nanti. Biarlah kami percaya kami diberkati semua. Biar berkat dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat buat kami sehingga kami berkelimpahan. Halo semua belalang pengerip, pelompat, pelahap, Tuhan tidak akan makan berkat yang telah diberikan atas mereka dan kami bisa menikmati seutuhnya di dalam pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Semua rancangan jahat, kuasa kegelapan di alam roh yang akan mendatangkan kecelakaan bahkan maut, baik lewat Tuhan kecelakaan lalu lintas, lewat bencana alam dimanapun kami berada, lewat tangan orang fasik, lewat virus, bakteri, kuman, sakit, terbang rumah sakit, pisau operasi, kami tolak. Dalam nama Tuhan Yesus tidak akan terjadi. Kami akan sehat-sehat, baik-baik keadaan kami, karena kami percaya Tuhan yang kesumber damai sejahtera itu akan menguduskan kami seluruhnya. Baik jiwa, roh kami, jiwa kami, tubuh kami akan terpelihara sempurna sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Inilah kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan saatnya sebelum kami berpisah, kami tidak akan berpisah dengan tangan yang hampa, tapi kami percaya kami akan menerima berkat yang datang dari Bapa kami yang mengasihi kami. Sebab itu dengan iman kami akan mengangkat, menadahkan tangan kami, dan kami siap menerima berkat yang datang dari Bapa kami yang mengasihi kami. Kiranya berkat dari Bapa dan kasih sayang, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, dan persekutuan Roh Kudus-Nya akan terus mengikat kita dalam satu kasih, satu iman, dan satu pengharapan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Amin. Selamat. Shalom. Kita akan bertemu kembali dalam seri pengajaran firman Tuhan pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.